Halo sahabat, dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal yang namanya hobi. Dengan adanya hobi, kita semua bisa merasakan kehidupan yang menyenangkan. Terlebih bagi para pekerja dan pelajar yang merasa lelah, bahkan stres setelah beraktivitas seharian. Di antara sekian banyak hobi yang dilakukan, ada satu hobi yang menarik untuk dibahas menurut saya, yakni hobi memelihara ikan. Pasalnya, kegiatan memelihara ikan merupakan hobi yang cukup banyak peminatnya. Bahkan, tak sedikit di antaranya mendapatkan keuntungan dari dunia perikanan. Oleh karena itu, di dalam video ini, saya akan membahas seputar dunia ikan hias dari segi materi dan keuntungannya. Siapa tahu setelah melihat video ini, kalian ingin mencoba untuk meramaikan komoditi pasar ikan hias. Simak videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Di mana ada konsumen, di situ pula terdapat produsen. Jika permintaan pasar tinggi, maka jumlah produsennya pun bertambah banyak. Itu adalah teori pasti dari ilmu dasar ekonomi. Begitu pula di dalam dunia ikan hias. Semakin banyak peminat ikan hias, semakin banyak pula pembudidayanya. Lalu, jenis ikan apa saja yang cocok untuk dijadikan bisnis sampingan alias another income? Terlebih untuk penghobi ikan hias yang memiliki lahan minim. Berikut adalah daftar ikan hias yang cocok dibudidaya dengan lahan seadanya. Untuk cara dan tips pemasarannya ada di akhir video ya. Yang pertama, datang dari kelompok ikan live bearers. Pada kelompok ini, ikan-ikan ini memiliki cara berkembang biak langsung. Artinya, indukan ikan akan melahirkan anaknya dengan utuh tanpa melalui proses penempelan telur pada media tertentu. Pembiakan ikan dari kelompok live bearers ini memiliki keunggulan tersendiri, yaitu pada setiap anakan ikan yang dilahirkan tidak begitu ketergantungan, sebab mereka bisa langsung mencari makanan sendiri. Berikut ini adalah jenis ikan hias dengan metode berkembang biak live bearers. Yang pertama, ada ikan gapi. Selain menjadi salah satu ikan hias yang sangat populer, ikan gapi juga dikenal mudah beradaptasi dengan lingkungan tinggalnya. Di samping itu, ikan gapi mudah berkembang biak, bahkan tanpa perlu ikut campur dari tangan manusia. Selama mereka nyaman dengan tempat tinggalnya, ikan ini akan sangat rajin memberikan kalian cucu. Caranya sangat mudah sekali. Kalian hanya perlu menyiapkan ember bekas atau kotak styrofoam bekas, lalu isi air dan tambahkan tanaman air seperti apu-apu, atau jika tidak ada bisa digantikan dengan enceng gondok. Fungsi dari tanaman ini bukanlah sebagai media penempelan telur, melainkan untuk mempercepat pertumbuhan alga atau lumut. Karena ikan gapi langsung melahirkan bayinya secara utuh, yang nantinya mereka akan memakan lumut yang ada dalam wadah pembiakan. Kemudian langkah kedua, kalian perlu menyiapkan setidaknya 2-3 pasang ikan gapi. Lalu bagaimana cara membedakan ikan gapi jantan dan betinanya? Caranya mudah sekali. Cara membedakan jantan dan betina ikan ini sangat mudah. Ikan gapi jantan memiliki warna serta sirip dan ekor bagus, sedangkan untuk betinanya memiliki sirip dan ekor biasa saja dengan warna badan abu-abu, bahkan sedikit mirip dengan ikan cere. Ikan gapi betina bisa menyimpan sperma sampai 8 bulan lamanya. Selama itu pula, betina terus menumpuk ovum untuk menghasilkan bayi. Jadi, gapi betina akan terus bisa melahirkan bayi meski pejantannya sudah diangkat atau dipisahkan dari wadah pembiakan. Berikutnya di nomor 2, ada ikan moli. Saat kita mencari rekomendasi ikan paling mudah dikembangbiakan dalam penelusuran Google atau bahkan dari penghobi lain, sudah pasti nama ikan moli yang teratas muncul dan disebutkan. Karena memang ikan moli sangat mudah berkembang biak. Bahkan, tak butuh keterampilan khusus untuk mengembangbiakan ikan ini. Caranya hampir sama dengan pengembangbiakan ikan gapi. Hanya berbeda saja dalam cara membedakan pejantan dan betinanya. Pejantan ikan moli
memiliki badan yang cenderung lebih memanjang dan sirip dorsal pada punggungnya agak tinggi. Sedangkan untuk betinanya memiliki badan lebih pendek dan perut sedikit buncit serta terdapat sirip ganda pada sekitar anusnya. Anak-anak yang dihasilkan ikan moli juga langsung bisa mencari makanannya sendiri. Inilah keuntungan jika mengembangbiakan ikan dari kelompok sistem reproduksi live bearers. Di nomor 3 ada ikan platy. Sama halnya dengan ikan moli, selain memiliki fisik yang kuat dalam urusan reproduksi, ikan platy juga sangat produktif. Bedanya, ikan platy tidak seagresif ikan moli. Selain itu, dari segi ukuran badan ikan platy lebih kecil jika dibandingkan dengan ikan moli. Namun, ikan platy memiliki warna yang lebih variatif dan cerah dari ikan moli. Satu hal yang perlu diingat saat mengembangbiakan ikan platy. Dalam wadah pembiakan, masukkan 1 pejantan saja dengan rasio berbanding 2-3 ekor betina. Berbeda dengan ikan moli yang sudah pasti beranak asal ada betinanya. Untuk 1 ekor betina ikan platy bisa melahirkan 20-50 ekor anakan. Cukup menjanjikan jumlahnya jika dikalikan dengan jumlah wadah pembiakan yang dipunyai. Yang terakhir nomor 4, ada ikan swordtail atau ikan pedang. Ikan yang satu ini memiliki hubungan erat dengan ikan platy. Dari segi warna, mereka memiliki warna yang cerah dan bervariatif. Hanya saja badan dari ikan pedang lebih besar dari ikan platy. Cara pembiakan ikan ini sama dengan ikan platy, dengan perbandingan rasio 1:3. Cara paling mudah membedakan pejantan cukup dari melihat ekornya saja yang memiliki ciri khas seperti pedang di sisi bawah ekornya. Untuk betina ikan swordtail, dapat kembali dibiakkan setiap 28 hari sekali. Sangat menakjubkan bukan? Produktivitas dari ikan ini. Selain dari jenis ikan yang mempunyai metode reproduksi live bearers, ada juga jenis ikan dengan metode reproduksi egg layer atau menetaskan telur. Meski ada beberapa jenis ikan dari kelompok egg layer yang mudah untuk dipasangkan dan bertelur, seperti ikan zebra danio, killifish dan beberapa jenis cichlid, namun menurut saya kurang bagus untuk direkomendasikan. Selain memerlukan pengawasan khusus, waktu penetasan telur juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Belum lagi saat nanti burayak menetas. Tentunya membutuhkan pengawasan dan perawatan lebih. Jadi, itulah tadi 4 jenis ikan hias yang paling mudah dikembangbiakan. Selain tidak memakan tempat, keempat jenis ikan ini juga tidak terlalu membuat kita kerepotan di tengah-tengah aktivitas harian rutin. Dan yang paling utama, tentunya bisa menghasilkan cuan. Lalu, bagaimana caranya? Seberapa laku sih ikan hias receh ini? Pangsa pasar yang tepat siapa? Begini tips dan trik pemasarannya. Namun sebelum memasuki pada pembahasan tips dan trik pemasaran ikan-ikan ini, mari kita bahas dulu dari segi peminatnya. Siapa sih pecinta dari keempat jenis ikan ini? Bisa nggak ya bersaing di pasar ikan hias yang saat ini dikuasai oleh Cana dan jenis ikan predator lainnya? Jika berbicara soal peminat dari keempat jenis ikan ini, pangsa pasar terbesar merujuk pada anak-anak usia 7-10 tahun. Sebagian lagi peminatnya datang dari kelompok penghobi aquascape. Lalu apakah kita harus memasarkannya ke mereka? Tentu saja tidak. Pasti kurang efektif dari segi keuntungannya. Karena kemampuan daya beli anak-anak yang segitu-gitu saja. Sedangkan bagi penghobi aquascape, mereka hanya membeli secukupnya saja. Itu pun dengan rentan waktu yang sangat lama untuk membeli kembali. Kecuali ikan gapi yang mempunyai pangsa pasar lebih luas dibandingkan ketiga ikan lainnya. Lalu bagaimana baiknya dalam memasarkan hasil dari pengembangbiakan keempat jenis ikan ini? Tips yang pertama, sebelum memasarkan ikan hasil ternakan, ada satu hal yang wajib dilakukan,
yaitu penyortiran ikan yang akan dipasarkan. Penyortiran ini meliputi besarnya ikan dan juga warna yang paling baik di antara ikan yang lainnya. Meskipun dari indukan yang sama dan waktu kelahirannya sama, akan tetapi masing-masing ikan memiliki pertumbuhan yang berbeda-beda. Begitu pula dengan warnanya. Tips yang kedua, satu-satunya alat pendukung terbaik dalam strategi pemasaran di zaman modern yang serba canggih ini sudah pasti adalah smartphone. Dengan adanya smartphone, kita dapat menggapai konsumen dari segala arah dan berbagai kelompok jenis konsumen. Selain dari tips di atas, ada pula triknya. Trik yang pertama, setelah melakukan penyortiran ikan pada tips pertama, kita dapat dengan mudah menentukan arah pasar secara tepat. Untuk kelompok ikan hasil sortir yang mempunyai badan besar serta warna bagus, kita dapat memasarkannya langsung pada toko ikan hias sekitar daerah tempat tinggal. Selain toko ikan hias, kita juga dapat memasarkannya ke konsumen puncak atau akhir. Caranya bagaimana? Dengan memanfaatkan smartphone, sangat mudah bagi kita untuk menemukan lokasi-lokasi penjual ikan hias. Bahkan di antaranya terdapat nomor telepon atau WhatsApp aktif. Dengan smartphone juga, kita bisa menggapai konsumen puncak. Caranya kita hanya perlu bergabung dengan komunitas atau grup terkait pada beberapa aplikasi sosial media. Selain itu, kita juga bisa memasarkan ke konsumen puncak dengan memanfaatkan aplikasi online shop seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan nasib ikan sortir sisanya? Jika melihat kondisi pasar ikan hias saat ini, rasanya memang agak sedikit susah keempat jenis ikan hias ini untuk menggeser popularitas cana dan ikan hias predator lainnya. Namun dari sinilah kita bisa mendapatkan peluang pasar berpotensi tinggi. Yap, betul sekali. Jika kalian berpikir bisa memasarkan ikan sisa-sisa sortiran ini sebagai ikan pakan untuk ikan hias predator. Dengan banyaknya pecinta ikan hias jenis predator, dengan otomatis tidaklah susah untuk menggapai konsumen pada kelompok ini. Caranya sama saja dengan trik pertama. Manfaatkan smartphone dengan semaksimal mungkin. Nah, bagaimana sahabat? Adakah di antara kalian yang tertarik mencari tambahan uang jajan dari keempat jenis ikan ini? Selain tips dan trik versi saya, hal paling penting dalam berusaha tentunya harus tekun, rajin, dan sabar untuk mencapai hasil sesuai yang kita harapkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga informasi yang ada di dalam video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya yang lain.